Di episode kali ini, gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Andra. Dan cerita ini berjudul pengalaman horor nyata di Semeru, langkah yang tidak pernah berlalu. Jadi, cerita ini menceritakan tentang sebuah langkah misterius yang menemani rombongannya Andra ketika mendaki di Gunung Semeru. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang bernama Andra. Dan cerita ini berjudul pengalaman horor nyata di Semeru, langkah yang tidak pernah berlalu. Jadi cerita ini menceritakan tentang sebuah langkah misterius yang menemani rombongannya Andra ketika mendaki di Gunung Semeru. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Angin sore di Danau Kumbolo berhembus pelan membawa aroma danau yang dingin dan lembab. Andra baru saja selesai memasang flysheet ketika cahaya matahari mulai redup. Perlahan tenggelam di balik bukit hijau, ia menatap permukaan air yang tenang seperti kaca raksasa yang memantul warna jingga. Besok kita harus naik jam 2 pagi, kata Bagas, sambil mengaduk mie instan. Semeru nggak boleh disepelekan. Randy dan Fajar mengangguk. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini, mimpi untuk menginjak puncak Mahameru. Namun, sejak menjejakkan kaki pertama di pos registrasi, Andra merasakan sesuatu mengikuti mereka. Bukan apa-apa, hanya perasaan tidak nyaman yang menempel di tengkuknya. Saat malam menjelang, tenda-tenda pendaki yang lain mulai redup satu persatu. Suara obrolan melemah digantikan desirat angin dan gemerisik dedaunan. Tapi bagi Andra, ada suara lain. Dari ujung danau terdengar seperti seorang memanggil perlahan. Trap, trap. Ia menoleh cepat. Hanya kabut tipis yang naik dari permukaan danau. Andra, lu kenapa? Tanya Fajar. Enggak, ada suara aja tadi. Pasti pendaki lain, kata Fajar menenangkan. Andra mencoba mengabaikan, tapi ia tahu itu bukan suara pendaki. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas, seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Malam itu, ia tertidur dengan gelisah. Pukul 1.50 dini hari, mereka sudah siap dengan headlamp menyala. Setelah berjalan beberapa jam, mereka mencapai Kalimati yang seharusnya menjadi tempat ramai oleh pendaki lain. Namun, anehnya, tempat itu sepi. Tidak ada suara apapun. Biasanya ramai, kata Bagas. Heran. Minimal ada 3 atau 4 tenda bersisa. Namun, hanya ada satu tenda berdiri jauh di sisi kiri. Lampunya redup berwarna oranye besar. Coba kita numpang isi air, kata Fajar. Saat mereka mendekat, tenda itu sedikit terbuka. Dari dalam muncul seorang pria bertubuh tegap. Wajahnya tertutup oleh bayangan tenda sehingga tidak jelas terlihat. Samit, tanyanya pula. Andra merasa sesuatu yang aneh dengan suaranya. Terlalu datar, terlalu dingin. Ya mas, jawab Bagas. Mas sendiri? Laki-laki itu memalingkan wajah ke jalur artropode. Dia menatap lama seolah mengingat sesuatu yang mengerikan. Akhirnya ia berkata dengan suara yang hampir bukan manusia. Kalau dengar ada yang manggil, jangan hening. Lalu ia menutup tirai tenda kembali. Udah, lanjut aja, kata Bagas. Tapi suaranya terdengar tidak wajar, seperti dipaksa tenang. Ketika mereka berjalan pergi, Andra menoleh sekali lagi. Tenda itu gelap, padam, dan seperti kosong. Perjalanan menuju Artropode membuat napas mereka berat. Jalur menanjak, tanah licin dan pepohonan rapat seperti menciptakan lorong gelap. Andra memimpin di depan. Di tengah perjalanan, ia mendengar langkah kaki lain di belakang mereka. Cepat, panjang, dan berat.
tuh. Gas. Lu dengar gak? Tanya Angga. Dengar. Jawabnya singkat. Tapi kita berlima ya. Kita berempat, Dra. Andra langsung berhenti. Bulu kuduk yang meremang. Sesuatu berada di balik punggung mereka sejak beberapa menit yang lalu. Jangan nengok. Bagas mempercepat langkah. Terus jalan. Langkah kaki itu mengikuti mereka. Jika mereka berjalan cepat, langkah itu ikut bercepat. Jika mereka melambat, langkah itu melambat. Seolah meniru atau mengikuti. Kabut tebal menyergap. Begitu mereka mencapai arthropoda, hanya 1 meter jarak pandang. Udara terasa berat, seperti menekan paru-paru. Astagfirullah, kuman Randy. Kok kayak beda banget ya tempat ini. Mereka duduk sebentar. Andra merasa ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Napasnya pelan, panjang dan tinggi. Dia pikir itu Fajar. Namun ketika mulai Fajar sedang duduk di sebelah kiri sambil minum. Perlahan Andra memutar badannya. Di antara kabut berdiri sosok sangat tinggi. Tubuhnya kurus lebih tinggi daripada manusia biasa. Lehernya panjang dan wajahnya tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan pucat rata. Andra tersentak. Berdiri sekarang. Mereka semua bangkit. Kabut mulai bergerak, bukan karena angin, tapi seperti sesuatu yang berjalan di dalamnya. Lalu langkah itu muncul lagi, bukan 1, tapi puluhan. Krek. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Dari ke batas vegetasi, teriak Bagas. Mereka berlari sekuat tenaga, jantung Andra hampir meledak. Dalam kabut ia melihat bayangan-bayangan tinggi bergerak mengikuti tubuh-tubuh abu-abu tanpa wajah. Berjalan, melangkah, mengepung. Namun tepat di batas vegetasi, suara-suara itu hilang seketika seperti dipotong. Kabut berhenti mengikuti. Mereka berhenti untuk menghitung anggota. 1, 2, 3, 4. Andra pucat. Tadi saat jalan ada yang di tengah-tengah kita. Suara Andra bergetar. Mereka baru sadar bahwa perjalanan dari Kalimati ada seseorang yang berjalan bersama mereka. Pagi menjelang, begitu sampai Kalimati, mereka mencari tenda pria misteri tadi. Namun tenda itu hilang. Tidak ada jejak tanah bekas. Didirikan tenda dan tidak ada tapak. Tidak ada apapun. Seolah tenda itu tidak pernah ada. Ranger yang baru datang ke lokasi menatap mereka ketika Bagas bertanya. Mas, tadi malam ada pendaki camp di sini? Ranger itu menggelengkan mata. Nggak ada yang milik. Bisa mati malam. Semua tim bisa naik atau turun. Loh, kami sempat ketemu mas-mas dalam tenda orangnya. Ranger itu menghela napas dalam. Kalau kalian lihat tenda di Kalimati pada malam tertentu, biasanya itu adalah penunggu jalur. Andra melinding. Beberapa pendaki yang hilang kadang masih muncul untuk mengingatkan orang-orang supaya nggak ulangi kesalahan yang sama. Ia menuju ke arah arthropoda. Di atas sana udah banyak yang nggak bisa pulang. Kadang mereka turun cuma buat menemani sebentar. Andra menelan ludah. Ia baru sadar suara langkah kaki yang mengikuti mereka sepanjang malam mungkin milik seseorang yang dulu juga berjalan dan tidak pernah kembali. Oke teman-teman, sekian saja cerita yang berjudul Pengalaman Horor Nyata di Semeru. Langkah tidak pernah kembali. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.